Bisa dibaca, Mbak. Udah dibaca tadi. uh, ya. Mbak Diswa loh.
Iya. Udah ya, udah ini udah dibaca semua sama Mbak Dizwa. Terima kasih Mbak. Buat Mbak Naisa sama Mbak, ya, buat Mbak Naisa sama Mbak Ratna nanti ya, ke teks selanjutnya. Nah, eh, di sini ada kata-kata yang susah nggak nih menurut mbaknya? Tadi ya di awal spesies. Spesies itu artinya populasi. Eh, spesies. Mana tadi? Nah ini spesies. Spesies ini merupakan suatu golongan jenis secara biologi. Itu arti dari spesies. Kira-kira ada kata-kata lain nggak yang ya spesies bisa dikatakan juga populasi? Tapi lebih spesifiknya, spesies ini merupakan salah satu jenis atau golongan di dalam uh, istilah biologi ya, kayak jenis-jenis gitu. Terus ada lagi yang susah nggak di sini kata-katanya? Nah, teks yang udah dibacakan sama Mbak Dizwa tadi ini merupakan teks laporan. Kenapa teks laporan? Karena di sini terdapat menceritakan mengenai klasifikasi. Kalau mbaknya ingat-ingat ya, masih ingat apa sih teks laporan itu? Teks yang melaporkan mengenai penggolongan atau klasifikasi. Nah, di sini kan sudah jelas banget ya. Ini teks ini menjelaskan tentang klasifikasi. Apa yang diklasifikasikan tentang binatang langka. Nah, terus sampai di sini disebutin ya apa aja nih binatang-binatang yang termasuk ke dalam binatang langka. Nah, binatang itu udah bisa dibantu sama Mbak Dizwa tuh apa untuk kata-kata yang susah. Untuk membedakan sendiri, kira-kira mbak-mbaknya kesusahan nggak kalau ini kan tadi saya sebut ini teks laporan. Kenapa? Ini sudah jelas karena di dalamnya menyebutkan mengenai penggolongan atau klasifikasi. Mengklasifikasikan tentang apa? Tentang binatang. Di sini kan dijelasin tentang binatang yang mau punah ya, binatang langka. Sampai disebutin sampai banyak. Nah, kemudian sampai jelas. Kira-kira mbak-mbaknya mas-masnya kalau disuruh mengidentifikasi ini teks apa merasa kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak? Tapi kalau ini udah jelas banget ya kalau ini teks laporan ya, karena di sini dia mengklasifikasinya sangat rapi disebutin pakai angka-angka juga. Nah, kemudian tadi kan di awal membedakan teks laporan sama teks deskripsi. Nah, sebelum-sebelumnya kan sudah saya jelasin kayak teks laporan itu apa sih, sudah saya jelasin mengenai definisinya, ciri-cirinya. Untuk teks deskripsi kan belum belum saya jelasin ya.
saya bikinin catatan sedikit ya tentang teks deskripsi itu apa. Biasanya memang agak untuk teks laporan dan teks deskripsi ini hampir-hampir mirip, agak-agak susah untuk dibedakan. Tetapi kalau saya pribadi membedakannya tuh gampangnya kayak gini. Kalau teks laporan itu kita melaporkan mengenai hasil observasi atau pengamatan kita, sedangkan teks deskripsi itu kita mendeskripsikan tentang sesuatu. Misal kalau kita melaporkan tentang burung ya, misal anggap aja sebagai contoh, kalau kita mau bikin teks laporan, kalau kita mau melaporkan tentang burung, kita menjelaskan jenis burung itu ada apa aja, kayak tadi ada spesiesnya apa aja. Terus kemudian mungkin habitatnya bisa dibedakan apa aja burung itu. Terus burung bisa dibedakan jenisnya tentang apa aja, yang ada paruh lancip, paruh apa, atau mungkin dari makanannya. Ada kan burung karnivora, burung yang pemakan daging, atau burung pemakan tumbuh-tumbuhan. Atau mungkin dijelaskan sesuai dengan ini, ada burung yang dia hidupnya di malam hari, dia aktifnya di malam hari maksud saya. Jadi ketika siang dia tidur, tapi ketika malam dia aktif untuk mencari makan, melakukan aktivitasnya intinya. Nah, kalau itu merupakan teks laporan karena kita tadi menjelaskan tentang jenisnya. Atau kalau kita membuat teks deskripsi dari burung tadi gimana contohnya? Kita mendeskripsikan contohnya nih ya. Misal kita ambil lebih khusus lagi nih kalau teks deskripsi, misalnya burung apa ya yang umum ya, yang general. Burung hantu aja deh. Oh jangan lah. Ya udah nggak apa-apa lah, burung hantu lah. Misal kalau kita mau bikin teks deskripsi, kita sudah jelaskan tadi ya, saya lebih spesifik. Contohnya tadi saya menyebutkan langsung burung hantu. Mulai dari kita mendeskripsikan tentang apanya, cirinya tuh misalnya kayak bulunya warnanya apa aja, terus beratnya berapa aja. Nah itu mendeskripsikan ya. Nah iya nih katanya Mbak Dizwa, pokoknya kita intinya mendeskripsikan, bukan melaporkan. Itu paling gampangnya. Saya bikinnya catatan di sini, teks deskripsi itu apa. Deskripsi. Ini ya saya tulisin di sini ya. Jadi di sini nggak saya bikinin PowerPoint khusus untuk teks deskripsi karena di sini juga nggak terlalu yang di ini ya. Jadi teks deskripsi itu merupakan teks yang topiknya atau gagasan utamanya disampaikan secara mendeskripsikan gitu ya. Nah kayak gini ya. Jadi definisi teks deskripsi itu teks yang topiknya atau gagasan utamanya disampaikan dengan cara mendeskripsikan. Bedanya dari teks laporan, kalau teks laporan itu kan mengklasifikasikan, menggolongkan. Kalau mendeskripsikan ini mendeskripsikan, menceritakan tentang mungkin bentuknya, ukurannya, warnanya, itu termasuk mendeskripsikan, bukan laporan. Kalau laporan itu tentang klasifikasi gitu ya. Terus selain definisi biasanya saya kasih apa ya? Ciri-ciri ya.
deskripsi. Yang pasti karena dia teks deskripsi berarti dia mendeskripsikan, menggambarkan objeknya. Seperti yang saya jelasin tadi, dia bisa menceritakan tentang warnanya, bentuknya, menggambarkan objeknya atau topiknya. Misal kalau topiknya apa ya, ada kecelakaan gitu, berarti kan mendeskripsikan orang yang kecelakaan itu siapa, antara apa dan apa, itu termasuk mendeskripsikan karena dia menyebutkan objeknya, menggambarkan. Jadi seakan-akan pembacanya itu bisa membayangkan, mengimajinasikan, oh seperti ini ya gitu. Terus dijelaskan secara rinci, contohnya seperti bentuknya, mungkin warnanya. Terus selain itu cirinya apa lagi ya? Tadi yang saya jelasin tadi ya. Jadi dari yang dideskripsikan tadi, pembaca itu bisa membayangkan, mengimajinasikan. Ini biasanya kalau babaknya mas-masnya senang baca novel atau cerita-cerita gitu, biasanya kan mereka mendeskripsikan keadaan. Misal, atau babaknya mas-masnya kalau suka bikin diary gitu ya, menceritakan malam ini saya berada di ruangan yang tidak begitu luas dengan angin sepoi-sepoi. Nah itu kan kayak menceritakan tentang kondisi gitu. Nah itu termasuk teks deskripsi, bukan teks laporan. Membayangkan tentang objek. Terus menggambarkan objek. Udah. Ini ciri-ciri dari teks deskripsi. Sejauh ini ada yang ditanyakan nggak tentang teks deskripsi? Banyak mas-masnya. Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi yang tadi ya, yang di buku tadi. Nah, tadi nggak ada pertanyaannya tentang teks deskripsi ya. Di sini pembahasan ini ada Mbak Dizwa, informasi, maksudnya informasi untuk teks deskripsi ya. Ya, bisa juga kita enggak sih. Jadi kalau teks deskripsi itu kita menjelaskan, intinya mendeskripsikan tentang misal saya saya kasih contoh deh. Saya mendeskripsikan tentang kamar saya di sini. Atau apartemen saya. Jadi apartemen saya letaknya tidak jauh dari kampus saya, sekitar 10 menit kalau naik sepeda. Terus bangunannya terdiri dari 2 lantai, ada 7 kamar. Secara keseluruhan warna bangunannya warna putih, hampir sama dengan warna bangunan-bangunan di sebelahnya. Memiliki pagar yang terbuat dari apa ya, stainless gitu ya, besi atau kayak gitu. Itu termasuk mendeskripsikan. Terus contoh lagi, misal sekarang saya berada di kamar saya. Kamar saya luasnya tidak begitu luas, tidak begitu sempit, sedang, kira-kira berapa ya, 3x3 gitu. Terus warna dindingnya putih. Ada di kamar saya ada beberapa lemari gitu. Nah itu termasuk
teks deskripsi, bukan teks laporan. Jadi bapaknya bisa membayangkan ketika tadi tentang kamar saya, tentang apartemen saya. Nah kayak gitu itu termasuk teks deskripsi. Kira-kira jelas nggak penjelasan saya mengenai teks deskripsi nih? Kalau ada pertanyaan saya langsung ini ya. Nah kalau di sini nah ini seperti yang saya jelasin di awal-awal ya, sebenarnya materi ini tuh singkat karena di sini banyak latihan-latihan. Nah kalau di sini nih, pernahkah kalian pergi ke kebun binatang di dekat tempat tinggal kalian? Buatlah teks tentang binatang tertentu yang sudah tergolong langka. Nah, di sini intinya banyak-banyak latihan. Terus ini perlu kita bahas, nggak usah terlalu kita bahas jauh ya tentang teksnya sendiri ya, karena kita mau selesaiin materinya. Nah kayak di sini nih, harimau dan gajah secara umum, secara khusus. Nah ini nih banyak mas-masnya. Tadi kan saya menjelasin tentang teks deskripsi. Nah di buku ini juga dijelasin. Ini sebenarnya ini ada latihan kan, yang tadi saya baca lagi ya. Nah pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Di sini nih bapaknya mas-masnya disuruh bikin teks nih tentang binatang langka, tapi disuruh menjelaskan tentang binatang langka, misalnya bapaknya mas-masnya harimau atau gajah gitu ya, disuruh menjelaskan tentang tingginya, bentuk tubuhnya, keadaan fisiknya, kesehatannya, keadaan fisik yang lain. Nah itu kalau bapaknya bikin teks yang kayak gitu, yang menyebutkan tentang ukuran, bentuk fisik, kesehatan, itu bukan teks laporan tapi teks deskripsi. Saya garis bawah ya di sini ya. Nah di sini ini saya nggak ditinggal tidur kan ya sama bapaknya, mas-masnya kok agak sepi nih. Ya alhamdulillah ada Mas Vicky yang nggak tidur. Nah ini juga di sini nih saya garis bawah ya tentang struktur dari teks deskripsi. Ada informasi dari Mbak Dizwa nih, Surabaya Zoo, kebun binatang Surabaya Mbak. Pakai bahasa Inggris lagi, lupa. Kebun binatang Surabaya katanya pada mati ininya, hewan-hewannya. Iya ya, itu rame ya. Nggak tahu sekarang udah diselesaikan atau belum untuk masalah di kebun binatang Surabaya itu. Nah yang saya garis bawahi ini merupakan ciri-ciri dari teks deskripsi, yaitu terdiri dari pernyataan, bagian yang dideskripsikan. Udah gitu doang. Nah ini juga ada contoh ya, ada contoh dari teks deskripsi harimau di kebun binatang A. Di sini langsung aja ya saya bahas ya tentang teksnya ini. Kita membedah teks. Tadi udah saya jelasin tentang definisi, ciri-ciri. Terus ini ada contoh dari teks deskripsi, langsung saya kupas saja ya.
sini contohnya harimau di kebun binatang A. Nah, tadi yang udah saya bilang ya, kalau teks deskripsi itu dia lebih spesifik. Kalau di atas tadi contoh dari teks laporan itu dia menggolongkan jenis-jenis hewan kayak dari spesiesnya kan, tadi dari mamalia, binatang langka menyebutkan. Nah, kalau teks deskripsi dia lebih spesifik. Kalau di sini contohnya dia menyebutkan harimau. Kemudian ada pernyataan yang dideskripsikan. Dia karena mendeskripsikan harimau, dia menyebutkan di sini harimau. Harimau berbeda dengan harimau pada umumnya. Ini cuma pernyataan umum aja ya topiknya. Oh iya, Mbak Dijua, yang Mbak baca tadi itu teks laporan, sedangkan ini teks deskripsi. Jadi kan tadi kalau Mbaknya ingat ya yang saya omongin di awal, dari satu topik, contohnya topik binatang, itu bisa dibuat berbagai jenis teks. Di contoh di sini tuh kan satu tema tentang binatang, adat, bisa dibikin menjadi teks laporan sama teks deskripsi. Tadi teks laporan kan udah paham ya, Mbaknya udah kemarin saya kasih tugas juga menjelaskan teks laporan juga udah kebanyakan udah tahu. Alhamdulillah udah paham. Kemudian teks deskripsi ini kan belum saya bahas sama sekali kalau nggak salah ya. Nah, kemudian yang dideskripsikan apanya di sini? Nah, harimau dia dideskripsikan secara badannya kurus, matanya tidak tajam, keadaannya lemas, seakan-akan 4 kakinya tidak sanggup menopang tubuhnya. Nah, dia kan mendeskripsikan. Kalau saya baca kayak gitu berarti kan mbak-mbaknya, mas-masnya bisa membayangkan tentang keadaan si harimau. Terus di sini juga selain dia mendeskripsikan tentang hewannya sendiri yang badannya kurus dan lain-lain, dia mendeskripsikan tentang kondisi kandangnya. Saya garis bawahi ya di sini ya. Ya, untuk teks deskripsi ini dia menyebutkan secara detail tentang objeknya. Lantainya kotor, dindingnya kusam, atapnya bocor, dan pintunya yang terbuat dari besi. Nah, itu bisa dibayangkan ya, diimajinasikan sama mbak-mbaknya. Itu bedanya dari teks laporan sama teks deskripsi. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak dari teks laporan ke teks deskripsi, mbaknya? Mbak siapa nih ya? Mbak Karisma, Mbak Ratna, Mbak Ara, ada pertanyaan nggak? Mas Vicky, Mbak Darsam, Mbak Kazanya baru datang. Nggak ada ya, jelas ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, selanjutnya ini kita membahas tentang bagaimana cara mengubah dari teks laporan menjadi teks prosedur kompleks. Ini juga ya, ini kalau mbak-mbaknya, mas-masnya udah bisa jawab pertanyaan UTS yang nomor 2 apa nomor 3 ya kemarin ini ya? Nomor 3 ya? Perbedaan teks laporan sama teks prosedur. Nah, kalau bisa mengetahui perbedaannya dari teks laporan sama teks prosedur, saya kira nggak ada kesulitan ya untuk mengubah dari teks laporan menjadi teks prosedur. Nah, di sini karena waktunya tinggal 30 menit lagi, gak usah ada pertanyaan dari Mbak Ratna ya. Kemarin perbedaan teks laporan sama teks eksposisi ya kalau nggak saya, bukan teks prosedur kompleks ya. Kalau teks laporan sama teks eksposisi, kalau dari yang saya koreksi nggak begitu banyak yang salah, banyak kebanyakan dapat nilai 20 untuk yang nomor 2. Yang banyak kesalahan itu di teks, bukan kesalahan ya, kurang teliti. Teks apa sih pertanyaan yang ketiga ya Mbak Ratna kalau nggak salah ya, yang
kenapa sih teks prosedur itu disebut teks prosedur kompleks? Kalau teks laporan sama teks eksposisi perbedaannya nggak, mbak-mbaknya kayaknya udah tahu ya, udah dari ada di buku untuk teks laporan sama teks eksposisi. Kalau yang teks laporan itu mengklasifikasikan, kalau teks eksposisi kan menyampaikan gagasan. Udah gitu aja, kalau jawabannya gitu aja udah saya benerin intinya untuk yang teks laporan sama teks eksposisi. Nah, untuk yang teks prosedur kompleks itu, kenapa sih teks prosedur bisa dinyatakan sebagai teks prosedur kompleks? Banyak kurang lengkap jawabannya. Kenapa? Karena sebuah teks prosedur dinyatakan sebagai prosedur kompleks ketika di dalam langkah-langkah atau di dalam prosedur-prosedur itu dia terdapat prosedur-prosedur selanjutnya dan dia menjelaskan kayak gitu. Mbak Ratna jelas nggak? Nah ini mbak di Zua nih dijawab. Saya bacain ya mbak buat teman-temannya. Kenapa kok teks prosedur bisa dikatakan sebagai teks prosedur kompleks? Karena dia memiliki subbab, atau di dalam langkah-langkah itu dia memiliki langkah-langkah yang lain dan dia menjelaskan tentang langkah-langkahnya itu. Kalau mbaknya, mas-masnya kemarin jawabannya cuman teks prosedur memiliki prosedur-prosedur yang urutannya tidak boleh dirubah, cuman itu aja. Nah kalau kayak gitu aja itu masih termasuk teks prosedur biasa ya, bukan yang kompleks. Gampangannya saya gambarin nih di sini nih. Saya gambarin diagramnya ya biar agak jelas. Teks prosedur dia memiliki teks prosedur dia memiliki langkah-langkah, misal 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 dan lain-lain, dan dia urutannya nggak boleh tertukar. Nah sedangkan teks prosedur dikatakan prosedur kompleks itu ketika dia memiliki langkah-langkah, tapi di dalam langkah-langkah itu dia menjelaskan langkah-langkah atau sub bab atau sub langkah. Misal di sini ya, dua titik satu. Nah di dalam langkah kedua dia memiliki langkah-langkah lagi, 2.2, 2.3, kemudian baru langkah ketiga, keempat, kelima, dan lain-lain. Nah ini perbedaannya. Sebenarnya kalau dari jawabannya kemarin ya, saya nggak perlu jawaban yang panjang-panjang, tapi asal intinya dapat aja gitu udah saya kasih nilai benar kok. Soalnya yang penting kan paham intinya ya, nggak usah yang terlalu berbelit-belit. Nah itu, ini dari yang kemarin. Kemudian ini mengubah teks laporan menjadi teks prosedur kompleks. Langsung saya iniin aja ya, langsung saya bahas aja tentang teks ini ya. Di sini identifikasilah apakah teks tersebut adalah teks prosedur. Saya garis bawah di sini.
Di sini teksnya berjudul Langkah Pelestarian Binatang Langka. Terus, nah kira-kira ini teks prosedur bukan ya? Kita cari apakah di sini ada langkah-langkahnya atau enggak. Yang paling gampang kan itu ya ciri-ciri dari teks prosedur ya. Kira-kira ada atau enggak ini ya? Bapaknya sambil baca ya, bapaknya mas-masnya. Jadi jangan-jangan bapaknya lagi tidur-tiduran, saya aja nih yang mengupas tentang teksnya. Kita bareng-bareng aja ya, tapi nggak usah dibaca. Jadi kita lihat di screen aja terus. Nah, kira-kira ini teks prosedur bukan? Teks prosedur atau bukan? Kita cari ciri-cirinya. Di sini ada langkah-langkah atau enggak ya menyebutkan. Nah, itu paling gampang. Kira-kira di sini ada enggak ya? Nah, ini termasuk teks prosedur. Kenapa? Di sini saya menemukan. Saya garis bawah ya di sini ya. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam usaha pelestarian binatang langka antara lain. Nah, berarti kan ini teks prosedur ya, karena dia menyebutkan ada langkah, ada urutan, ada prosedur. Saya sebutin sinonimnya semua tuh. Di sini ada langkah-langkah untuk melestarikan binatang langka. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Iya, nah ini ada dijawab sama Mbak Diswa. Nah, di sini juga ditekankan nih kalau mbaknya baca. Nah, dari teks yang saya jelasin malam ini tadi kan ada teks laporan, teks deskripsi. Ini yang baru saya baca ini kan baru saya jelasin, bukan saya baca. Teks prosedur. Nah, dari ketiga teks ini memiliki tema yang sama, yaitu binatang. Nah, sebenarnya inti dari materi ini tuh yaitu menekankan dari satu tema atau satu topik kita bisa membuat beberapa jenis teks. Contohnya di malam ini yang kita pelajari, yang saya jelasin, temanya tadi binatang langka, tapi kita bisa membuat teks laporan tadi di awal, kemudian teks deskripsi yang menyebutkan tentang harimau, kemudian yang terakhir mengenai teks prosedur mengenai binatang langka juga, binatang langka. Nah, kayak gitu ya. Terus nah ini mbaknya masnya masih ada di tempatnya nggak ya, atau HP-nya ditinggal kemana, atau laptopnya ditinggal kemana nih? Sepi banget. Jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Alhamdulillah masih ya. Masih ada Mbak Ara, Mbak Dizwa dari tadi semangat banget. Makasih Mbak Ratna, alhamdulillah. Tapi saya jelasinnya agak kecepatan nggak untuk malam ini? Soalnya kita harus selesai materi malam ini nih. Ya, alhamdulillah ya. Masih bisa mengikuti semua ya.
Nah, kemudian ini yang penting lagi. Kemarin-kemarin kan saya jelasin sebelumnya, mbak-mbaknya, mas-masnya, saya minta maaf ya, soalnya untuk materi ini nggak saya bikinin PowerPoint, nggak saya rangkumin tentang inti-intinya, cuman saya omongin aja. Sama materi ini juga saya ambil dari buku ya. Ini bukan saya males, tapi aduh, saya pertama saya agak-agak sibuk ya untuk minggu-minggu ini. Kedua, saya ngerasa materinya saya baca awal-awalnya untuk materi terakhir, materinya seperti ini, sebenarnya tinggal pemahaman aja, karena untuk teks laporan, teks-teksnya sudah saya jelasin di minggu-minggu sebelumnya. Jadi saya cuman saya jelasin secara singkat aja, karena ya udah dijelasin kemarin-kemarin kayak tadi. Tapi ini teks deskripsi udah saya bikinin catatan buat mbaknya, mas-masnya ya. Kalau mau di screenshot silakan. Untuk teks deskripsi ini kan kemarin-kemarin belum saya bikinin tentang rangkumannya ya. Terus kemudian ini nih yang penting, kalau di kemarin-kemarin kan saya jelasin mengenai teks prosedur itu langkah-langkahnya nggak boleh dirubah. Ketika dirubah, dia nggak bakal jadi prosedur yang baik. Contohnya kayak yang cara menggunakan setrika itu kan nggak bisa dirubah ya, prosedur-prosedurnya. Nah, tapi di teks yang barusan yang saya jelasin ini, di sini kan ada langkah-langkah untuk melestarikan binatang langka ya. Kira-kira ini bisa dirubah nggak langkah-langkahnya menurut mbak-mbaknya, mas-masnya? Nggak saya baca sih, nggak saya bacain tadi ya, begitu banyak. Atau mungkin mas-masnya, mbak-mbaknya juga nggak ngebaca ya, nggak bisa buka atau sambil kerja. Jadi saya jelasin aja. Di teks di sini yang ada di buku yang di materi terakhir ini, langkah-langkahnya bisa dirubah urutannya. Nah, kok gitu Miss? Bukannya yang Miss jelasin prosedur itu nggak bisa dirubah. Kenapa ini kok kenapa bisa dirubah? Nah, di sini ada penjelasannya juga kenapa. Nah, ya nih ada Mas Vicky kan. Kalau teks prosedur kan nggak bisa dirubah, Miss. Nah, ini kenapa bisa dirubah? Apakah ini termasuk teks prosedur? Berarti ini bukan teks prosedur dong dia. Nah, gitu. Nah, ini di sini dijelasin. Ini tuh termasuk bentuk khusus, bentuk spesial dari teks prosedur, yaitu teks protokol. Nah, ini nih. Saya garis bawah ya di buku ya. Ya Mbak Ratna baca buku ya. Alhamdulillah. Tapi ada Mbak Dijua tadi yang nggak punya buku. Atau saya kirimin aja Mbak ya buku elektriknya biar bisa baca. Atau mau saya kirimin ini PDF untuk yang ini saya potong untuk materi yang terakhir aja nih, dari nggak begitu banyak. Nah, ini bener-bener Mbak Ratna nih, ini teks protokol. Teks ini memang termasuk ke dalam teks prosedur, tapi langkahnya dapat dibolak-balik. Nah, ini termasuk salah satu jenis khusus dari teks prosedur, namanya teks protokol. Saya garis bawahi di sini ya. Kemudian di sini juga dijelasin teks protokol itu mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur teks prosedur. Bedanya itu tadi, kalau nah ini di sini dijelasin persamaannya ya. Dari tata bahasanya dia sama antara teks prosedur sama teks protokol. Ada partisipan manusianya, ada kata kerjanya, konjungsinya. Tapi bedanya apa? Kalau teks prosedur itu memang langkah-langkahnya nggak bisa dirubah. Tapi kalau ini kan bisa dirubah, berarti dia termasuk teks protokol ya. Udah jelas banget lah, kalau bisa dirubah berarti namanya teks protokol. Terus
Di sini juga ada latihan lagi membuat teks dengan temanya sama juga. Di sini ada teks yang terakhir. Aduh, udah habis. Oh, di teks terakhir ini ada urutan sebab dan akibat. Tapi ini karena saya uploadnya cuma sampai halaman 175 aja ya. Kira-kira di sana babanya mas-masnya bisa buka buku nggak ya? Kalau ada yang bisa buka buku bisa dibuka untuk halaman selanjutnya. Di sini saya nggak upload yang halaman selanjutnya ya. Jadi saya bacain aja ya, dan saya jelasin ke simpulannya aja ya. Karena udah tinggal 16 menit lagi. Cepet banget ya. Nah, sebenarnya di selanjutnya ini ada teks lagi mengenai bagaimana binatang dapat punah. Ini sebab akibat, menjelaskan tentang sebab akibatnya. Terus ini satu lagi. Wah, kita banyak belajar tentang teks-teks baru nih, tapi nggak terlalu yang dibahas secara mendalam ya untuk yang di materi ini. Ini teks eksplanasi. Kira-kira mbak-mbaknya sudah bisa menangkap nggak dari namanya teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan. Eksplanasi itu intinya explain, menjelaskan. Dia kayaknya serapan dari bahasa Inggris ya. Mbak-mbaknya mas-masnya dapat pelajaran bahasa Inggris juga kan ya? Saya garis bawah ya di sini. Nah, tapi bahasa Inggrisnya sering dipakai nggak mbak-mbak mas-masnya? Secara kan mbak-mbaknya mas-masnya dan saya juga kan berada di Taiwan ya, yang kebanyakan lagi dipakai nih. Kebanyakan ngomongnya pakai bahasa Cina ya. Bahasa Cina atau bahasa Mandarin ya yang benar. Nah, teks eksplanasi kayaknya ini berasal dari serapan bahasa Inggris ya, dari kata explain. Artinya menjelaskan, yaitu teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu keadaan tertentu disebabkan oleh keadaan sebelumnya dan dapat menyebabkan keadaan lain sesudahnya. Intinya paling gampang, teks yang menjelaskan mengenai sebab akibatnya. Contohnya, mbak-mbaknya mas-masnya berada di Taiwan, bekerja di Taiwan, nggak asal aja kan tiba-tiba langsung bekerja di Taiwan, pasti ada sebabnya. Sebabnya kenapa mbak-mbaknya sampai di sini? Mungkin untuk memperbaiki ekonomi, atau pengen cari pengalaman, atau apa gitu. Nah, ada sebab, kemudian ada akibat. Akibatnya apa? Mbaknya berada di sini, terus apa lagi ya? Mungkin ekonominya menjadi lebih baik. Ya gitu nggak mbak? Iya kayaknya ya. Apalagi ya?
Nah itu pokoknya intinya sebab akibat. Kira-kira mbaknya dari sebab akibat ini ada pertanyaan nggak, atau saya nggak paham tentang sebab akibat, nanti saya jelasin lagi deh. Sekarang saya jelasin tentang sebab akibat. Ya, nah, oh ada tamu pengalaman gitu ya. Sebab akibat, nggak ada pertanyaan ya, udah bisa ya. Terus untuk contoh sendiri dari teks eksplanasi itu ada di buku ini, tentang bagaimana binatang dapat punah. Bisa dibaca sama babaknya mas-masnya sendiri. Di situ juga jelas. Tapi kalau malas baca ya saya jelasin tentang yang tadi itu, yang misal babaknya nih cerita ke saya tentang saya bisa berada di Taiwan itu karena waktu di Indonesia itu saya pengen saya kerja tapi gaji saya cuma sedikit, maka itu saya cari kerja di Taiwan. Nah terus dari situ saya dapat, alhamdulillah gajinya gede mis. Nah itu juga kalau babanya mas-masnya cerita ke saya kayak gitu, itu termasuk teks eksplanasi, karena babanya menjelaskan tentang sebab dan akibat, kenapa sih bisa sampai kayak gini, terus dampaknya apa gitu. Nah itu termasuk teks uh, eksplanasi, ada sebab ada akibatnya, itu intinya ya. Terus kemudian di sini nih menjelaskan tentang teks eksposisi. Udah jelas ya untuk teks eksposisi yang kemarin menyampaikan tentang gagasan. Ada yang argumentasi atau yang ini ada contoh dari Mbak Dizwa, kayak seperti kebakaran hutan, penyebabnya musim kemarau panjang, akibatnya pohon kering dan mudah terjadi kebakaran. Yap, betul sekali. Kemudian di yang selanjutnya ini menjelaskan tentang teks eksposisi. Di sini ada teks eksposisi dari dua sisi. Saya jelasin secara singkat ya. Di screen nggak saya tampilin karena saya cuma punya materinya sampai di sini doang. Tapi di buku ada. Tapi saya jelasin intinya aja. Jadi biar babaknya gampang ingat. Teks eksposisi dua sisi itu, definisi dari teks eksposisi ya, pertama tadi kalau Mbak ingat itu mengemukakan tentang atau menyampaikan gagasan nih. Jadi kan kita menyampaikan gagasan atau pendapat. Nah, terus apa sih teks eksposisi dua sisi ini? Nah, di teks eksposisi dua sisi ini dia menyampaikan, misal gajinya mau naik. Kalau saya baca di berita ya, misal babaknya nih yang bekerja di Taiwan, katanya gajinya mau naik. Nah, saya mengemukakan gagasan saya setuju gajinya naik karena babaknya mas-masnya kalau saya lihat kan jam kerjanya lebih dari 8 jam ya. Kalau orang yang bekerja di sektor formal kan 8 jam kan ya kerja, babaknya ada yang sampai 18 apa 16 apa 12 jam gitu ya. Nah itu jadi menurut saya, pendapat pertama saya setuju karena dilihat dari jam kerja. Kemudian pendapat saya yang kedua, setuju karena mungkin karena biaya yang lain naik, misal harga-harga naik. Tapi di sisi lain saya juga harus mengemukakan pendapat tentang ketidaksetujuan.
Nah, itu kenapa bedanya teks eksposisi dua sisi. Jadi memberikan pendapat yang setuju sama nggak setuju. Itu intinya ya. Kalau yang teks eksposisi biasa, yang kemarin-kemarin, itu kan kita cuman mengungkapkan pendapat kita, entah yang setuju atau enggak, dan kita memberikan tambahan. Misal ada fakta apa, kita masukkan, ada punya data, angka-angka atau data statistik, kita bisa mengikutkan, memperkuat argumentasi kita. Tapi kalau teks eksposisi dua sisi, dia harus mengemukakan dua pendapat. Tapi bedanya di sini, misal kalau saya lebih condong ke setuju tadi ya, jadi pendapat tentang setuju ini harus lebih banyak daripada pendapat yang tidak setuju. Misal saya menjelaskan kenaikan gajinya pekerja di Taiwan, saya setuju, intinya saya setuju, tapi di situ saya harus memberikan pendapat setujunya 2 paragraf sama paragraf tidak setujunya 1 paragraf, berarti kan lebih banyak yang setuju. Jelas nggak kira-kira kalau kayak gitu, yang dari inti yang saya jelasin? Jadi itu kenapa dia disebut teks eksposisi dua sisi, karena dia melihat suatu topik atau permasalahan dari dua sisi, tidak hanya setuju atau tidak setuju saja, tapi di antara kedua itu dia memberikan pendapatnya. Nah, tuh. Kemudian udah sampai itu aja kita materinya. Udah selesai. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari yang saya jelasin malam ini? Atau terlalu kecepatan nih? Karena waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Jadi saya kasih buat kalau ada pertanyaan bisa ditanyain ke saya. Haha, ada ini dari Mbak Dizwa. Bikin status di Facebook itu termasuk apa, teks eksposisi atau bukan? Kayaknya bukan deh, karena dia hanya menyampaikan kritik ya. Bedanya teks sama kritik. Kalau yang saya baca di Facebook sejauh ini ya, kalau orang bikin status cuman ada tanggapan aja, bukan yang teks eksposisi yang panjang. Biasanya kan kalau ada orang, contoh nih ya, ini Mbak Dizwa, ada orang yang update status apa, terus ada orang dia argumentasi, cuman argumentasinya kan tanpa ada dasar atau landasan, nggak ada yang mendukung. Kalau teks eksposisi kan argumentasinya dia dijelaskan, kayak tadi saya misal gajinya para pekerja di Taiwan mau dinaikkan, saya setuju karena apa, nah saya jelasin, bukan hanya karena saya setuju udah selesai, enggak, itu kan komentar di Facebook ya namanya. Tapi kalau di teks eksposisi itu dijelasin setujunya kenapa, nggak setujunya kenapa, nah kayak gitu tuh. Buat ada pertanyaan lagi nggak buat yang lain, Mbak Darsa, Mas Vicky, Mbak Ara, Mbak Karisma, Mbak Ratna? Ya, Mbak Dizwa, lebih formal untuk teks eksposisi, memang lebih formal, dan biasanya dia menyebutkan fakta-faktanya. Ada pertanyaan nggak mbak-mbaknya, mas-masnya? Aduh, saya lupa memperpanjang waktu nih, tinggal 2 menit. Ya, alhamdulillah Mbak Ratna paham ya. Jadi semester ini kita intinya belajar tentang teks-teks itu,
laporan, teks eksposisi, teks apa lagi ya, prosedur, terus teks negosiasi, eksplanasi, deskripsi. Dan yang paling penting ya, yang paling penting, teks itu bukan hanya yang ditulis. Ya Mbak Di juga teks protokol. Teks itu bukan hanya yang ditulis, tapi saya menyampaikan, kayak saya ini ya, saya menyampaikan ke mbak-mbaknya ini juga bisa dibilang termasuk teks. Jenisnya teks apa aja Miss? Tadi banyak banget saya menjelaskan, bisa jadi kayak teks laporan. Saya campur-campur kan, ada teks prosedur, terus teks eksposisi, banyak. Sejauh ini kalau nggak ada pertanyaan, tiba-tiba nanti kalau mati berarti kalau nggak ada pertanyaan bisa saya akhiri babanya mas-masnya ya, daripada nanti tiba-tiba mati tanpa ada penutupan kan nggak enak. Oke, kalau misal ada pertanyaan atau apa, bolehlah personal, message saya di FB boleh ya. Gitu ya. Jadi besok untuk UAS nya saya upload ya Mbak Karisma ya, untuk teman-temannya mungkin bisa dikasih tahu yang belum tahu, biar nggak ada yang ketinggalan informasi.